Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya, tetap semangat. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran tematik kelas 5, tema 8, subtema 3, pembelajaran 5. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak, jangan lupa mengisikan daftar hadir pada link aplikasi Google Form yang sudah Ibu kirimkan melalui WhatsApp Group. Anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang kualitas air yang layak untuk dikonsumsi. Hari ini kita akan belajar tentang upaya penghematan air supaya air tidak terbuang secara sia-sia. Setelah melalui pembelajaran pada hari ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Menyimpulkan tingkat pemborosan air dengan tepat. 2. Mampu membuat buklet tentang ajakan penghematan air dengan kreatif. 3. Mampu menganalisis informasi penting dari teks penghematan air. 4. Mampu menyajikan kembali informasi penting dari teks penghematan air. 5. Mampu menyimpulkan langkah-langkah membuat gambar cerita. 6. Mampu membuat gambar cerita pada buklet dengan kreatif. Anak-anak, karena sekarang sedang masa pandemi COVID-19, maka Ibu ingin mengingatkan kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Untuk memupuk rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia tanah air, tanah tumpah. Sebagai kegiatan literasi, Ibu telah mengirimkan teks bacaan pada aplikasi WhatsApp Group. Anak-anak membaca secara mandiri dari rumah. Anak-anak, pernahkah kalian mengunjungi tempat seperti pada gambar? Tempat tersebut merupakan Waduk Sempor yang berada di Desa Sempor, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen. Waduk Sempor merupakan salah satu objek wisata. Selain sebagai objek wisata, Waduk Sempor juga digunakan sebagai sumber air untuk irigasi petani dan juga sumber air bagi PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen. Anak-anak, dari manakah sumber air di rumah kalian berasal? Apakah dari air sumur ataukah dari sumber air PDAM? Baik dari sumur ataupun dari sumber air PDAM, kalian membutuhkan pipa dan juga keran air untuk mengalirkan air sampai ke rumah kalian. Lalu, pernahkah kalian melihat ada tetesan air yang menetes dari keran air kalian? Menurut kalian, berapa banyak perkiraan volume air yang terbuang dari air yang menetes itu? Sebelum masuk ke pembelajaran, unduhlah LKPD kegiatan 1 yang sudah Ibu kirim melalui WAG. Anak-anak, coba perhatikanlah gambar berikut ini. Lalu, jawablah pertanyaan yang ada pada LKPD kegiatan 1. Kegiatan apakah yang terjadi pada gambar? 2. Berapa perkiraan banyaknya volume air yang terbuang? Mari kita melakukan eksperimen tentang tingkat pemborosan air. Untuk melakukan percobaan, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu 1 botol ukuran 220 ml, 1 botol ukuran 600 ml, pulpen dan label, jarum untuk membuat lubang, air, jam untuk menghitung waktu, dan baskom untuk menampung air. Cara melakukan percobaan, yang pertama, berilah nama pada botol menggunakan label dan pulpen. Botol 1 dan juga botol 2. Yang kedua, melubangi botol menggunakan jarum. Selanjutnya, taruh botol di tempat yang lebih tinggi dan baskom penampungan air di tempat yang lebih rendah. Kemudian, ambil jam sebagai pengatur waktu dan letakkan di sampingnya. Buka tutup botol. Lihat waktu mulai pada jam, kemudian isikan air pada botol.
Perhatikan air yang mengalir dari botol menuju tempat penampungan, lalu catatlah waktunya pada tabel hasil pengamatan. Gunakan air yang sudah kamu tampung untuk menyiram tanaman atau untuk mencuci piring. Amatilah proses yang terjadi, lalu tuliskan hasilnya pada tabel yang disediakan di LKPD 2. Kemudian, buatlah simpulan hasil percobaan sesuai dengan pengamatanmu. Setelah melakukan percobaan, diskusikanlah simpulan hasil percobaanmu dengan teman-temanmu melalui aplikasi WhatsApp grup kelompok. Simpulan percobaan yang telah kita lakukan yaitu semakin lama air menetes, maka semakin tinggi tingkat pemborosan air yang terjadi. Anak-anak, setelah melakukan percobaan, jangan lupa kirimkan hasilnya pada Bu Guru melalui link Google Form yang sudah Ibu kirimkan pada aplikasi WhatsApp grup kelas. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran yang berikutnya, unduhlah LKPD kegiatan 2 pada WhatsApp grup. Melalui percobaan, kita telah mengetahui tentang tingkat pemborosan air. Lalu, bagaimana cara kita untuk menghemat air? Bacalah teks pada buku siswa tema 8 halaman 126 yang berjudul penghematan air. Lalu, carilah informasi penting dari teks tersebut tentang cara menghemat air. Kemudian, tuliskan hasilnya pada LKPD kegiatan 2. Untuk mencari informasi penting dari teks, anak-anak bisa menggunakan cara sebagai berikut. Yang pertama, membaca judul teks. Yang kedua, membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan untuk masing-masing paragraf. Catatan yang dapat digunakan yaitu menggunakan kata tanya adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Menghemat air. Bagaimana cara kita menghemat air? Berikut beberapa cara yang dapat kamu lakukan. Saat menyikat gigi, taruh air dalam gelas untuk berkumur. Jangan biarkan air terus mengalir dan pastikan keran air tertutup dengan benar. Saat mandi, gunakan shower karena pemakaian airnya lebih sedikit daripada menggunakan gayung atau bathtub. Usahakan mandi tidak lebih dari 5 menit. Pastikan cucian baju ibumu penuh sebelum dicuci. Karena air yang digunakan untuk mencuci semua baju sama banyaknya dengan mencuci satu baju saja. Saat mencuci piring, tampung air dalam baskom untuk membilas piring. Cara ini lebih hemat daripada menggunakan air yang terus mengalir. Dengan itu saja, kamu sudah membantu orang-orang yang kekurangan air dan mengubah masa depan mereka menjadi lebih baik. Yuk kita hemat air mulai dari sekarang. Anak-anak, setelah kalian membaca teks tentang penghematan air dan juga melihat video, maka simpulkanlah cara-cara yang kalian dapatkan untuk menghemat air. Tuliskan hasilnya pada LKPD, lalu kirimkan hasilnya melalui link aplikasi Google Form yang sudah Ibu kirimkan melalui aplikasi WhatsApp Group. Anak-anakku, unduhlah LKPD kegiatan 3 pada aplikasi WhatsApp Group kelas. Kemudian, bacalah buku siswa tema 8 halaman 127 yang berjudul Langkah-langkah membuat gambar cerita. Kemudian simpulkanlah ada berapa langkah-langkah membuat gambar cerita dan urutannya bagaimana. Kemudian kirimkan hasilnya melalui link aplikasi Google Form pada WAG. Anak-anak, kita telah melewati pembelajaran selama 1 hari. Materi apa saja yang sudah kita pelajari? Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui percobaan, semakin lama air menetes maka semakin tinggi tingkat pemborosan air yang terjadi. Yang kedua, ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menghemat air. Misalnya, mandi menggunakan shower air, menampung air saat mencuci piring, menampung air dalam gelas saat menggosok gigi, dan lain-lain. Yang ketiga, langkah-langkah membuat gambar cerita yaitu menyiapkan alat dan bahan,
menentukan tema, membuat sketsa, dan melakukan penyelesaian gambar. Bagaimanakah perasaan kalian? Apakah kalian senang selama pembelajaran hari ini? Semoga kalian senang ya. Anak-anak, apakah semuanya sudah paham dengan materi hari ini? Adakah yang ingin ditanyakan? Jika sudah paham dan tidak ada yang ingin ditanyakan, maka mari kita bermain kuis pada link kuisis yang sudah Ibu kirimkan melalui aplikasi WhatsApp Group. Bagaimanakah skor yang kalian dapatkan? Ibu telah menyiapkan soal tambahan pada bahan ajar sebagai kegiatan pengayaan untuk kalian. Anak-anak, Ibu ingin berpesan, janganlah kalian membuang-buang air dengan sia-sia. Karena di luar sana banyak orang yang membutuhkan air, namun mereka kesulitan untuk mendapatkannya. Terima kasih karena selalu semangat dan juga hebat selama pembelajaran hari ini. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.